Pembelian property off the plan atau sering disebut paket rumah atau tanah di Australia, Anda dapat membeli properti yang disebut sebagai House and Land Package. Pembelian House and Land Package biasanya menggunakan dua jenis kontrak. Satu kontrak untuk transaksi tanah dan satu kontrak lagi untuk transaksi bangunan atau rumah. Anda dapat memesan sebuah properti yang berbentuk unit atau lot dengan cara membayarkan sejumlah holding deposit. Jumlah deposit ini berbeda-beda tergantung dari pihak developer. Untuk pembelian house dan land package biasanya perlu untuk membayarkan 2 kali holding deposit. Satu deposit untuk deposit tanah dan satu lagi untuk deposit untuk bangunan. Pada umumnya, jumlah holding deposit yang paling sering diminta adalah $1.000 untuk tanah dan $3.000 untuk bangunan. Holding deposit ini biasanya bersifat refundable, artinya jika sampai Anda berubah pikiran atau membatalkan pembelian, maka Anda dapat mendapatkan uang holding depositnya kembali. Dengan catatan, selama belum terjadi penukaran kontrak atau exchange kontrak. Ada beberapa developer yang mengharuskan biaya administratif yang tidak dapat dikembalikan atau hangus. Tanyakanlah dengan jelas kepada pihak developer jika holding deposit dapat dikembalikan, pastikan hal ini tertulis di dalam perjanjian. Pada saat ini Anda telah selesai memberikan deposit, maka Anda sudah harus menentukan pengacara atau notaris atau conveyancer yang Anda akan pakai untuk membantu Anda dalam transaksi jual beli Anda. Jika Anda tidak ada pengacara di Australia, kami dapat merekomendasikan jasa pengacara di Australia. Anda akan diberikan waktu 5-10 hari kerja untuk dapat mempelajari isi kontrak tersebut bersama pengacara Anda. Jika Anda berada di Indonesia, biasanya hal ini dapat dijelaskan melalui email atau telepon. Developer biasanya memberikan estimasi perkiraan kapan properti yang Anda beli akan selesai dibangun. Tetapi, estimasi ini tidak bersifat pasti. Ada yang disebut dengan masa sunset. Masa sunset adalah masa di mana developer diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan pembangunan atau serah terima. Anda dapat menanyakan ke pengacara Anda kapan sunset developer berakhir. Ada beberapa kondisi tertentu yang diberikan kepada developer untuk dapat memperpanjang masa sunsetnya. Developer tidak wajib memberikan tanggal yang mutlak kepada pembeli untuk waktu penyelesaian properti tersebut. Karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ini. Oleh karena itu, pembelian off the plan kadang tidak ideal untuk properti tersebut yang segera akan digunakan sendiri. Sebagai contoh, akan dipakai untuk anak-anak kuliah. Karena bisa saja pembangunan properti mundur sehingga properti tersebut belum dapat digunakan. Penyelesaian pembangunan untuk rumah biasanya sekitar 20-24 minggu dihitung dari serah terima tanah. Anda harus memperhatikan kapan tanahnya akan didaftarkan atau register. Setelah Anda memastikan melanjutkan pembelian properti tersebut, maka pengacara akan melakukan proses penukaran kontrak atau biasa disebut exchange. Jika pada saat ini Anda diminta untuk membayar 10% dari harga tanah dan 5% dari harga bangunan. Terkadang, ada juga developer yang meminta 10% untuk tanah dan bangunan. Jika Anda membutuhkan waktu dalam pembayaran deposit ini dan membutuhkan pembayaran bertahap, pastikan hal ini sudah dibicarakan dengan agen atau developer sebelum menandatangani kontrak. Tanyakan kepada pengacara Anda kapan harus membayarkan pajak, transfer, atau stamp duty. Setiap negara bagian memiliki peraturan yang berbeda. Sebagai contoh, di New South Wales, Sydney, Anda diharuskan membayar dalam waktu 3 bulan. Developer hanya berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan biasanya sekitar 2 minggu sebelum tanah dapat diserah terimakan.
Pembangunan biasanya bisa dimulai sekitar 1-2 bulan setelah serah terima tanah. Jika Anda menggunakan KPR bank, disarankan untuk memulai proses aplikasi kurang lebih 3 bulan sebelum waktu serah terima. KPR yang telah disetujui oleh bank mempunyai masa berlaku sekitar 3 bulan dan dalam kasus tertentu dapat mencapai 6 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dan serah terima melewati masa KPR yang sudah disetujui oleh pihak bank, maka pembeli harus memproses ulang kembali kepada pihak bank. Developer juga memberikan kesempatan untuk pihak bank Anda untuk mengadakan valuasi terhadap properti yang Anda beli. Nilai valuasi ini menentukan besarnya pinjaman yang bisa Anda dapatkan dari bank. Jika nilai valuasi lebih kecil daripada harga beli, maka Anda harus menyiapkan dana lebih untuk menutupi perbedaan antara nilai jual dan nilai valuasi. Jika valuasi yang diberikan oleh bank dapat berbeda-beda dari satu bank ke bank lainnya. Pembayaran bertahap diperlukan selama pembangunan berlangsung. Progres pembangunan biasanya diinformasikan langsung dari pihak developer melalui email ke pihak pembeli. Developer dapat memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menginspeksi properti yang dibeli sebelum serah terima. Pembeli bisa menginspeksi major defect, cacat berat dari properti tersebut dan melaporkannya. Apabila ditemukan major defect, maka developer harus memperbaikinya terlebih dahulu sebelum serah terima. Apabila hanya minor defect, cacat ringan, maka serah terima harus tetap berlangsung sesuai dengan jadwal dan developer dapat memperbaikinya setelah serah terima. Pembeli juga masih bisa memiliki biasanya 90 hari dari masa defect warranty, garansi cacat. Selama masa ini, apabila ditemukan cacat lainnya, bisa melaporkan ke developer untuk minta diperbaiki. Setelah serah terima atau settlement berlangsung, Anda bisa mengambil kunci properti Anda. Jikalau Anda membeli properti tersebut untuk investasi dan akan disewakan, Anda juga bisa meminta agen Anda untuk memasarkan sebelum properti serah terima. Hal ini untuk meminimkan masa kosong dan mendapatkan penyewa secepatnya. Sampai jumpa di paduan video selanjutnya.